pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Nah hari ini di Ruang Kesehatan kita akan membahas tentang bagaimana pencegahan stunting dalam 1000 HPK. Nah untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa tentunya akan membahas tema kita pada saat ini, Ibu Yolanda Dwi Santi Violinta, SST, MCAP. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Stevi, alhamdulillah saya baik. Oke, luar biasa Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Ruang Kesehatan. Iya, terima kasih Mbak Stevi. Ya, pemirsa di rumah kalau kita membahas tentang stunting ini Bu, dari tema kita pencegahan stunting dalam 1000 HPK. Kenapa sih harus 1000 HPK, nggak 1500, 2000 HPK gitu Bu? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Stevi, ini saya mau menyapa pemirsa dari TVRI dimanapun berada dulu. Saya memiliki sebuah pantun dulu nih, Bos Buka. Oke, jalan-jalan ke Benteng Otanaha, tak lupa beli ila bulo. Perkenalkan saya Yolanda Dwi Santi Violentina, dosen kebidanan Poltekkes Gorontalo. Oke, mantap. Oke. Kenapa harus 1000 HPK? Itu 1000 HPK itu kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dinilai dari sejak masa kandungan sampai usia golden period. Nah, ada yang 2 tahun sampai 3 tahun, tapi pada umumnya dari 2 tahun. Nah, jadi kita harus mempersiapkan bayi atau janin yang berada dalam kandungan itu tidak stunting mulai dari sejak dari kehamilan. Nah, ibunya mulai dari kehamilan itu kita lakukan pemeriksaan antenatal care yang teratur, gizinya yang dikonsumsi selama kehamilan itu yang bagus, yang adekuat, yang bergizi. Di mana sekarang aturan dari antenatal care itu adalah 6 kali pemeriksaan selama kehamilan. Ya, dulunya 4 kali ya Bu? Ya, dulunya kalau secara WHO kan 4 kali. Kalau sekarang itu 6 kali. Malah itu ada pergeseran antara teori. Kalau dulu itu 2 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 3 kali trimester ketiga. Namun sekarang itu ada perbedaan lagi. 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Dan trimester 1 itu wajib dengan pemeriksaannya dengan OB/GYN atau dokter spesialis kandungan. Nah, kenapa kita harus memeriksakan ke dokter spesialis kandungan? Karena itu wajib untuk mendeteksi apakah adanya kelainan yang terjadi pada si janin. Kalau orang awam sih USG-nya itu untuk mengetahui jenis kelamin ya, cewek atau cowok. Padahal yang paling penting itu adalah trimester pertama. Karena pembentukan organ atau organogenesis atau proses pembentukan organ itu terjadi maksimal sampai 12 minggu kehamilan begitu. Jadi dari awal sampai 12 minggu kehamilan pembentukan organ. Iya, proses organogenesis namanya. Jadi penting sekali untuk orang tua di rumah atau calon orang tua untuk bisa periksa ya di awal-awal seperti itu ya. Iya, betul sekali Mbak Stevi. Jadi mungkin ada yang bisa ditampilkan buat pemirsa di rumah untuk slide-nya untuk 1000 HPK? Boleh Mbak Stevi. Oke, mungkin slide. Ya. Ini dari data stunting ya di Gorontalo ya. Bisa dijelaskan Bu bagaimana untuk data stunting ini? Oke. Kalau kita lihat bahwa data stunting, prevalensi stunting dibandingkan dari seluruh dunia, kita mendapatkan peringkat nomor 5. Indonesia, bayangkan sebanyak itu provinsi atau negara yang ada di dunia, kita menempati urutan kelima tertinggi yang memiliki jumlah stunting. Namun kalau dari segi Provinsi Gorontalo, menurut data Riskesdas tahun 2018, itu kita stuntingnya itu berada pada provinsi nomor 10 tertinggi. Nah, data terbaru pas kemarin ada Rakerda yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan, yaitu bulan Mei lalu, itu malah stunting itu di Provinsi Gorontalo itu meningkat hampir 3%. Dari 23,8% sekarang naik menjadi 26%. Padahal pemerintah sudah mencanangkan berbagai program untuk menurunkan stunting, tetapi malah stunting di Provinsi Gorontalo meningkat begitu Mbak Stevi. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa ada peningkatan dengan begitu pemerintah sudah berupaya untuk mengkampanyekan tentang penurunan stunting ini, Bu? Iya,
Sebenarnya kalau kita dari segi penyebab dari stunting ini banyak hal. Misalnya kalau kita lihat dari segi kehamilan tadi, banyaknya ibu-ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan antenatal care yang secara teratur. Karena di mana kalau ada pemeriksaan antenatal care secara teratur, itu akan mendeteksi segala yang terjadi dalam tubuh ibu. Tidak hanya ibu, tetapi bisa juga dikontrol dari janinnya. Nah, yang kedua, di sini bisa saja sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Ada daerah-daerah Gorontalo kan masih luas ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya di suatu daerah itu misalnya fasilitas pelayanan kesehatannya itu sangat mungkin belum merata, jadi masyarakatnya itu akan sulit untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga nanti adanya pas bayinya lahir, nanti dia tidak diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan tanpa diberikan apapun. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI. Nah, kalau misalnya kita lihat masyarakat awam itu kan memberikan makanan yang sudah cepat saji saja ya. Betul. Tetapi alangkah baiknya itu si orang tua, apalagi seorang ibu itu mempersiapkan makanan yang bergizi, yang ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineralnya seperti itu. Jadi tidak hanya mengkonsumsi makanan yang dijual saja begitu. Nah, ini juga Bu, kalau pada saat trimester awal-awal ibu kehamilan biasanya banyak beredar di budaya belum bisa diumumkan kalau di minggu kedua, minggu ketiga belum bisa dibilang kalau jangan dulu bilang hamil nanti pamali. Nah, ini biasanya menjadi ketakutan ibu-ibu gitu. Iya. Sebenarnya untuk mengumumkan itu boleh-boleh saja, tetapi misalnya orang awam melaksanakan tes pack positif itu belum tentu itu kehamilan. Iya, karena yang namanya tes pack positif bisa mengindikasikan misalnya penyakit-penyakit mola hidatidosa. Mola hidatidosa itu adalah hamil anggur. Jadi dia tetap positif terhadap pengukuran tes pack, tetapi dia tidak hamil yang berisi janin, begitu. Nah, takutnya juga nanti terjadi kehamilan ektopik terganggu. Jadi kehamilan ektopik terganggu atau yang kita kenal dengan KET, itu dia kehamilannya itu terjadi di luar rahim. Biasanya itu terjadi di tuba falopi. Dan dia tidak akan mampu untuk berkembang, begitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya trimester pertama itu kita lakukan pemeriksaan dengan spesialis kandungan. Selain melihat adanya nanti cacat atau kelainan, kita juga dapat memastikan apakah kehamilan ini berada pada kantung rahim begitu, pada rahim benar dan ada janin di dalamnya. Seperti itu. Jadi penting sekali untuk memeriksakan awal di dokter kandungan ya, Bu ya. Nah, dari data ini pasti penyebab, dari ibu hamil, perjalanan hidupnya dari 1000 HPK dari hamil, kemudian apa lagi Bu? Dari hamil nanti dia langsung bayi, melahirkan bayi itu nanti masuk kepada masa balita. Tetapi dari 1000 HPK ini kita dapat mempelajari tidak hanya pada saat hamil saja, karena yang namanya perempuan otomatis dia akan mempersiapkan dirinya sejak dari remaja putri. Jadi kalau remaja putrinya akan memiliki anemia, kurang darah, kurang kadar hemoglobinnya, otomatis pada saat hamil kondisi tubuhnya tidak akan mampu untuk menaungi ada si janinnya itu, karena sedangkan remaja putri saja sudah anemia, apalagi nanti pas hamil. Karena pada saat kehamilan terjadi itu pengenceran darah begitu Mbak. Kalau hamil itu wajib kadar hemoglobinnya itu tidak boleh kurang dari 11 gram %. Nah, 11 gram desiliter. Nah, begitu. Jadi pas masa remaja itu terkontrol kadar hemoglobin, ada konsumsi asam folat, ada konsumsi tablet Fe atau zat penambah darah. Kemudian pas hamil juga lakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur, mengkonsumsi tablet Fe, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian dia pas melakukan persalinan jangan lupa bersalinnya itu ke tenaga kesehatan. Karena saya dengar di Gorontalo masih banyak dukun bayi atau hulango kalau nggak salah saya namanya, hulango. Jadi diupayakan melahirkan ke tenaga kesehatan atau vaskes. Kemudian pas bayi
pas lahir bayi itu dilakukan IMD. IMD itu namanya inisiasi menyusui dini. Nah, jadi pas lahir bayinya itu akan diletakkan di antara dada ibu, dia akan berusaha mencari puting susu ibu. Nah, seperti itu. Dia itu tujuannya itu nanti akan mendapatkan kolostrum dan menjaga kehangatan si bayinya. Jadi karena si bayi itu akan rentan terhadap hipotermi. Kemudian setelah adanya bayi diberikan ASI eksklusif, setelah 6 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Juga kita sebagai orang tua memberikan pola asuh yang baik tentunya. Pola makan yang terjaga. Kadang-kadang kan karena orang tuanya terlalu sibuk, iya betul, makanan bayinya tidak terkontrol, ya. Jadi seperti itu. Jadi maunya instan, Bu, itu yang susah. Ya, betul. Ya, tapi biasanya masyarakat ibu-ibu muda lihat, oh komposisinya lebih lengkap, ini saja dikasih itu sebenarnya. Padahal itu tidak tahu misalnya apa yang dijual, misalnya kan kita bisa gampang ada hati ayam begitu kan, kita kalau di sini masih tergolong murah kalau menurut saya kalau dibandingkan daerah asal saya, Mas Tevi. Kayak ikan-ikan banyak begitu. Kalau kita pikir-pikir Gorontalo yang banjir ikannya, yang murah mendapatkan ikan, kenapa stuntingnya bermasalah? Nah, seperti itu. Itu menjadi PR bersama. Jadi PR bersama buat kita. Banyak sekali pemerintah menginginkan bagaimana cara pencegahan dengan makanan-makanan tambahan tentunya kan, Bu. Ini setelah hamil, tadi menyusui. Begitu habis melahirkan, anaknya diberikan ASI eksklusif. Nah, ini menarik sekali. Banyak orang tua bilang begitu masyarakat ditemukan di lapangan, saya tidak kasih ASI pada saat awal, soalnya bayinya dipindahkan, saya sesar. Nah, ini biasa menjadi tantangan sendiri bagi ibu-ibu, bisa gagal cuma dikasih pakai sufor aja gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari segi tenaga kesehatan, baik itu dari puskesmas, bidan ataupun rumah sakit, itu sudah ada SOP bahwa bayi yang setelah lahir itu wajib dilakukan inisiasi menyusui dini dan kemudian dirawat gabung dengan ibunya. Kecuali ada indikasi-indikasi penyakit tertentu. Kalau misalnya ibunya perdarahan ataupun sebagainya, itu mungkin tidak memungkinkan untuk bayinya bersama dengan ibunya. Namun secara keseluruhan itu bayinya itu wajib itu bersama ibunya, mendapatkan IMD dan mendapatkan rawat gabung segera, begitu Mbak. Nah, kemudian tadi bagaimana ibunya biasanya kan awal-awal nih, Bu, katakanlah, oh saya belum keluar air susunya, akhirnya betul, apalagi anak pertama anak pertama. Nah, itu yang juga terjadi permasalahan di tengah masyarakat kita. Hari pertama, hari kedua, oh ASI saya masih belum keluar. Jadi nanti anak saya nanti lapar. Padahal Allah atau Tuhan telah menciptakan sedemikian rupa di perut bayi itu walaupun sedikit yang dikeluarkan oleh ibu, ASI-nya itu sudah mencukupi untuk bayi. Nah, itu secara fisiologisnya ASI itu akan keluar secara deras itu mulai hari ketiga. Jadi ada namanya fisiologi laktasi. Jadi semakin sering si bayi menghisap puting susu, dia itulah yang akan nanti akan merespon ke otak kita untuk otak itu akan di hipotalamus khususnya itu akan merangsang hormon prolaktin, hormon oksitosin nantinya, itulah yang akan mengeluarkan produk ASI-nya begitu. Oke, jadi lebih menarik sekali. Jadi ibu-ibu muda yang mungkin nantinya akan melahirkan, jangan panik kalau ASI-nya belum keluar di hari pertama sampai hari ketiga. Tetap berupaya untuk tetap berupaya. Jadi tetap meskipun sudah hari ketiga diberikan ASI, tetap itu pasti dikatakan pemberian inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini itu pas setelah lahir. Setelah lahir, setelah lahir. Nah, jadi kalau setelah itu termasuk ASI eksklusif namanya lagi. Tetap masih dalam kurun waktu, masih katakan ASI eksklusif ya, Bu. Iya. Baik pemirsa, kita akan menarik sekali pembicaraan kita terkait stunting. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Tadi Ibu Yola kita sudah membahas bagaimana sih Ibu dalam tetap memberikan ASI eksklusif, ini sangat penting. Ya. Adakah faktor penyebab lain dari selain pemberian ASI eksklusif ini penting untuk pencegahan stunting? Apakah penyebab-penyebab lain penyebab stunting ini, Bu? Oke. Penyebab lain salah satunya adalah tadi pola asuh dan pemberian pola makan kepada bayi dan balita. Kalau bayi kan nanti makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan. Ya. Kemudian ada sanitasi lingkungan dan air bersih. Kenapa sanitasi lingkungan dan air bersih itu mempengaruhi terhadap stunting? Karena jika air tidak bersih, otomatis yang kita konsumsi itu tidak bersih juga. Bisa juga mengandung dia cacing misalnya. Jadi kalau adanya cacing yang terserap ke dalam tubuh kita, si anak bisa terjadi cacingan. Jadi itu akan mengganggu penyerapan nutrisi di dalam tubuh anak. Otomatis nanti setelah dilakukan pengukuran tubuh si anak, tinggi badan per umurnya itu tidak sesuai dengan normal. Jadi anak itu yang stunting secara fisik itu tampak pendek-pendek dibandingkan umurnya ya. Mungkin kita bisa lihat di slide ya untuk penyebabnya. Ya, ini penyebab stuntingnya ini, wah, kemudian ada akses terhadap pelayanan kesehatannya terbatas. Tadi yang mungkin Ibu Yola katakan bahwa masyarakat yang fasilitas kesehatan di daerah tersebut masih kurang atau susah diakses. Susah diakses. Itu menyebabkan salah satu penyebab stunting. Iya, betul. Nah, sanitasi yang buruk. Nah, ini bagaimana pola makanan yang tidak seimbang buat anak-anak yang pilih-pilih makanan. Ini ada menjadi tantangan terbesar bagi orang tua. Ya, agar tetap gizinya seimbang, mereka cukup. Itu bagaimana sih, Bu, triknya? Caranya itu adalah kita sebagai orang tua itu harus memutar otak bagaimana si anaknya itu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya kalau anak tidak suka sayur atau anak tidak suka ikan, begitu, kita dapat mengolah sedemikian rupa seperti nugget kita bikin secara sendiri. Di dalam nugget itu ada nasinya, ada sayur-sayurannya, ada ikan atau daging, di mana kita mengolah dan anaknya tidak tahu itu di dalam kandungannya itu ada sayur mayur begitu. Jadi anak akan mudah mengkonsumsi. Dan jangan lupa berikan anak itu makan itu minimal 2-3 kali sehari. Itu makan berat. 2-3 kali. 3 kali sehari. Dan upayakan itu ada selingan-selingan juga. Selingannya bisa pemberian biskuit atau pemberian buah seperti itu, Mbak. Tapi biasanya ibu-ibu main praktik saja. 2 kali dikasih snack, biskuit, roti dan sebagainya. Jadi tidak tercukupi juga ya. Iya, betul. Kurang ini. Nah, ini pola asuh yang tidak tepat. Nah, tidak tepat ini seperti apa yang tadi? Ya, kalau dari segi makanan, biasanya kita melihat sekarang itu ibu-ibu karena dia malas menyuapin anaknya lama, itu ngasih gadget. Iya, betul kan? Ngasih gadget. Supaya anaknya anteng, tetap supaya duduk, anteng. diam. Nah, itu secara penelitian itu adalah pola asuh yang salah jadinya. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita untuk makan itu adalah posisi sedang makan. Jadi upayakan belajar anaknya itu didudukkan atau misalnya ada wheelchairnya kalau untuk bayi, dudukkan di sana. Dan kita mengajarkan ini adalah saat makan, jadi begitu. Jauhkan antara gadget. Kalau misalnya anaknya tidak bergadget, nanti jangan pula ibunya sibuk gadget pas nyuapin anak seperti itu. Begitu. Kan nunggu anaknya lama maunya, mainin dulu, scrolling. Begitu. Itu susah sebenarnya ya, susah gampang ya pemirsa, karena di era seperti ini hampir anak-anak itu supaya diam, duduk daripada orang tua kejar-kejaran suap, handphone. Suapin itu sebenarnya menjadi pola asuh salah ya. Betul. Gitu. Nah, selain penyebab ini ada lagi kah yang menjadi faktor penyebab dari stunting? Bisa kita lihat di slide mungkin. Dampak dari stunting ini pasti bukan cuma pertumbuhan, tetapi perkembangannya itu bagaimana sih, Bu? Perkembangan. Kalau dari segi fisik, otomatis dia akan tubuhnya lebih pendek daripada teman seusianya. Tubuh dari segi fisik. Kemudian kalau dari segi kognitif, yaitu dari segi kecerdasan, dia akan berkurang karena dia tidak mendapatkan gizi yang bagus atau yang optimal, sehingga kecerdasan itu akan menjadi berkurang atau terganggu jadinya. Nah, bisa jadi anak-anak yang stunting ini dia akan rentan terhadap menderita penyakit, sehingga
penyakit-penyakit yang ada atau misalnya yang epidemi di daerah itu, dia akan rentan si anak stunting terlebih dahulu menderita dibandingkan anak yang sehat. Gitu. Tapi banyak orang beranggapan nih Bu, iya anak saya pendek tapi dia pintar. Nah, apakah dikatakan stunting juga nih? Stunting itu ukurannya adalah tinggi badan per umur. Jadi kita melihat bahwa patokannya itu adalah jika kita mengukur, kalau bayi itu panjang badan namanya. Kalau panjang badan per umur, kalau sudah balita itu tinggi badan per umur. Kalau tinggi badan per umur sudah dikatakan itu tidak berada dalam kategori normal, itu sudah jatuh kepada stunting. Gitu. Oke, jadi tetap pertumbuhan itu yang menjadi salah satu dasar penentuan ya. Kemudian risiko penyakit seperti apa sih yang paling sering yang paling mudah didapat untuk si anak yang stunting ini? Oke, kalau dari segi risiko penyakit, otomatis kalau dari segi semua penyakit itu anak-anak stunting akan rentan terhadap hal demikian. Karena dengan adanya daya tahan tubuh tadi Mbak, daya tahan tubuh yang kurang, jadi dibandingkan anak sehat, dia akan mudah untuk masuk ke penyakitnya ke dalam tubuhnya. Misalnya juga dengan adanya tipoid, penyakit tipes. Nah, tipes itu kan bermasalah dengan saluran pencernaan. Otomatis kalau anaknya stunting seperti pola asuhnya yang salah tadi, makan makanan yang asal-asal, diberikan sering makanan yang mengandung ciki-ciki begitu, nanti akan bermasalah terhadap saluran pencernaannya. Dia akan mendapatkan tipoid. Kemudian juga akan bermasalah dengan diare karena ada sanitasi yang kurang baik tadi. Rumahnya yang kotor, kemudian tangannya kotor, lingkungan sekitar kotor, kemudian akan mudah masuk ke dalam pencernaan mereka. Jadi mereka akan mudah juga menderita penyakit diare. Oke, kalau kita lihat di slide ini, di poin kelima meningkatkan resiko kematian pada anak ternyata. Iya, betul. Iya. Meningkatkan resiko kematian pada anak otomatis Mbak, karena pada saat bayi yang namanya tadi ibunya anemia. Ibu anemia itu akan rentan berisiko untuk melahirkan bayi yang BBLR, berat badan lahir rendah. Jadi berat badan lahir rendah itu kategorinya adalah kurang dari 2.500 gram. Jadi kalau misalnya anaknya sudah BBLR dan lahirnya itu prematur, otomatis itu akan harus butuh perawatan yang ekstra. Dengan adanya sosial ekonomi yang rendah misalnya pada orang tua, dia tidak mampu untuk melakukan perawatan yang intensif. Nah, otomatis itu akan meningkatkan juga risiko kematian. Kemudian tidak diberikan asupan yang adekuat, tidak diberikan pemeriksaan yang kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tidak diberikan imunisasi secara lengkap, itu juga akan meningkatkan risiko kematian. Nah, sekarang maraknya terjadi pemberian polio kan sekarang pekan imunisasi nasional. Jadi kenapa diberikan polio berarti sudah meningkatnya terjadinya ada kasus polio. Jadi itu juga salah satu contoh bagaimana pemerintah untuk mengatasi penyakit. Nah, begitu juga kita harapkan mudah-mudahan stunting ini juga segera menurun, khususnya di Provinsi Gorontalo. Iya, betul sekali karena stunting ini semakin kampanye kan kok semakin banyak peningkatannya gitu. Kemarin saya juga pernah ada daerah yang saya kunjungi beserta mahasiswa. Saya mendapatkan suatu hal yang menarik, Mbak. Mereka itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, misalnya dari segi telur, telur, beras, begitu untuk ikan, begitu ya, yang makanan-makanan kaleng seperti itu. Tetapi orang tuanya malah menjual itu produk makanan. Bukan dikonsumsi Bukan dikonsumsi. Mereka memberikan ke mie instan. Jadi mie instan itu didapatkan otomatis dalam porsi yang banyak. Jadi itulah yang diberikan kepada anak mereka. Jadi begitu. Jadi sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan telur supaya asupan gizinya baik, tetapi malah dijual ya. Iya, malah dijual sama masyarakat. Ini lucu sekali. Jadi kalau kita lihat dampak penyebab dari stunting ini, nah tadi benar sekali kalau misalnya ada kasus nih Bu, waktu hamil dia kek nih, ibunya kek, tapi pada saat dia melahirkan, anaknya nggak kurang dari 2.500 gram itu, dan panjangnya tidak kurang dari 48 ya. Ini menjadi agak-agak ini kalau ibu hamil yang kek biasanya kan berisiko anaknya stunting kan Bu? Betul. Gimana itu? Oke.
Sebenarnya kalau secara teori yang ibu yang hamil kek itu kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi bidan yang sebagai uji tombak di tengah masyarakat, yaitu yang akan memberikan pelayanan kesehatan, itu harus memberikan konseling atau KIE atau edukasi kesehatan kepada si ibu keknya. Dimana karena kalau misalnya segi kek itu kan diukur dari status gizinya pengukuran lila. Pengukuran lila itu adalah kalau misalnya kurang dari 23,5 cm itu dijatuhkan dengan indikasi kek. Kemudian dengan pengukuran IMT, indeks massa tubuh. Nah, dari hal demikian kita dapat melihat bahwa ini kategorinya ibunya kek. Jadi harus diberikan konseling peningkatan protein, makanan yang mempunyai protein tinggi. Tetapi tidak jarang juga seperti Mbak Stevi bilang, ibu-ibu yang mempunyai lila atau dia sudah diagnosis kek, tetapi anaknya itu normal dilahirkan. Mungkin itu terjadi porsi dari tampak fisik ibunya yang sedemikian, tapi dia sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi suplai makanan dan nutrisinya itu bukan ke tubuh dia, lebih dominan untuk ke bayinya seperti itu. Nah, ini berbanding lagi, ibunya kek, ada yang ibunya kek, ada ibunya tidak kek, gemuk, tapi anaknya lahirnya kecil lain. Biasa ada yang bilang nih, oh makanannya lari ke ibu, tidak lari ke anak. Seperti itu ya Bu? Iya, sebenarnya kita waktu saat kehamilan itu ada batasan peningkatan berat badan. Nah, jadi kalau IMT itu berada dalam kategori normal, IMT itu kan kita cari dari pengukuran berat badan sama tinggi badan. Berat badan per tinggi badan kuadrat. Kalau misalnya berada dari normal itu sekitar 18,5 sampai 24,9. Itu penambahan berat badan selama hamil itu boleh 11 sampai 16 kilo. Nah, jadi diupayakan jangan terlalu berlebihan juga meningkat berat badannya dan jangan juga terlalu kurang begitu. Jadi supaya suplai makanan nutrisi ke ibunya itu dapat dan ke janinnya juga dapat begitu. Ya. Jadi kira-kira nih pasti ibu hamil, aduh kira-kira makanan apa yang baik untuk janin saya? Nah takutnya saya makan sembarang kan, ibu hamil biasanya pengen ini. Belum tentu juga baik untuk janinnya kan, iya, Bu? Betul. Nah, saya perlu mengingatkan di sini trimester pertama biasanya ibu hamil itu sering mual muntah. Nah, mual muntah otomatis jangankan makan yang bergizi, kadang-kadang untuk nyuap nasi aja satu suap itu susah. Betul. Nah, tetapi yang perlu kita ingat tadi, proses organogenesis atau pembentukan organ itu adalah terjadi sampai usia 12 minggu. Jadi bagaimanapun upaya kita harus makan dengan cara makan dengan porsi sedikit tapi sering. Nah, hindari makanan yang berminyak atau makanan-makanan yang pemicu untuk mual dan muntah seperti itu. Dan supaya makanan itu masuk, itu kita jangan lupa bagaimana misalnya pergi bawa jalan-jalan, begitu misalnya Mbak. Jadi tetap menjaga emosi, tetap menjaga supaya suasana hati ibu hamil ini tetap baik. Betul. Kemudian jangan lupa minum vitamin pada saat hamil. Pada apalagi trimester pertama itu yang tidak boleh tinggal itu adalah asam folat. Kita tahan dulu. Bagaimana selanjutnya, apa yang perlu kita konsumsi lagi selama kehamilan? Tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Baik, tadi Ibu Yola bagaimana? Tadi soal vitamin, nah apalagi yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil? Tadi kan asam folat. Kenapa asam folat? Karena kalau tidak konsumsi asam folat, itu kurang asam folatnya itu akan rentan terjadi pada bayinya itu atau janinnya itu adalah spina bifida. Nah, tidak ada tulang belakang begitu. Jadi penting sekali ini asam folat ya. Asam folat. Jadi satu lagi konsumsi susu ibu hamil. Sebenarnya tidak harus susu ibu hamil sih, adalah mengkonsumsi susu.
Kemudian makanan yang mengandung protein tinggi. Jadi tidak jarang kita lihat bahwa di masyarakat awam itu makannya, saya maunya makan pakai kerupuk. Nah, kerupuk kandungannya apa coba? Kemudian atau makannya pakai kentang. Udah pakai lauk tapi lauknya kentang. Itu sama aja tidak ada artinya. Karena adalah proses pembangun itu adalah protein. Jadi zat pembangun itu adalah protein. Jadi upayakan si ibu hamilnya itu selain mengkonsumsi vitamin, ada kalsium, asam folat tadi, tablet zat penambah darah itu biasanya dikonsumsi setelah terjadinya mual muntahnya itu mengalami penurunan, baru dikonsumsi zat penambah darah karena efeknya itu nanti akan ada mual muntah juga. Jadi kalau misalnya diberikan bidan atau dokternya itu zat tablet penambah darah itu dikonsumsinya itu pada malam hari itu sebelum tidur. Nah, jadi kalau misalnya udah mau tidur dikonsumsi otomatis kan mualnya kan udah nggak ada. Akan lebih efektif kalau dikonsumsi dengan air jeruk. Nah, minumnya dengan air jeruk itu obat. Jadi aman juga buat yang penderita MAH juga aman? Iya, ya? boleh. Air jeruk karena akan penyerapannya itu akan lebih maksimal. Jadi FE-nya ini diminum dengan air jeruk ya? Iya, betul. Itu akan lebih. Dan mengurangi juga rasa mual kayaknya ya Bu ya? Iya, begitu. Oke, ini menarik sekali berarti pemirsa punya trik-trik nih yang takutnya minum tablet tambah darah takutnya mual. Nah, ini bisa diminum pakai air jeruk ya. Iya, air hangat atau air dingin juga bisa? Boleh. Mana-mana ya, Bu? Boleh, Ya? mana-mana. Jadi tidak menutup kemungkinan harus air hangat atau air dingin. Iya, mana saja. Nah, ini habis ibu hamil. Nah, habis gitu hamil, tadinya remaja nih. Kalau kita kembali lagi ke remaja. Remaja banyak yang tidak mau minum tablet tambah darah. Sebenarnya kalau dari segi pemerintah pun sekarang sudah mencanangkan adanya pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Jadi pada masa-masa SMA itu akan ada pemberian tablet FE. Nah, jadi bagaimana perannya kita sebagai tenaga kesehatan ataupun orang tua yaitu mengingatkan si remaja putrinya untuk konsumsi tablet tambah darah. Apalagi remaja putri akan mengalami menstruasi. Nah, yang namanya menstruasi itu akan menurunkan kadar hemoglobinnya. Jadi upayakan untuk konsumsi zat tambah darah. Kemudian jangan lupa untuk tidak menikah pada usia dini. Jadi usia hamil itu akan lebih aman jika terjadi pada usia reproduktif, yaitu antara 20 sampai 35 tahun. Jangan hamil terlalu muda, jangan juga hamil terlalu tua. Begitu. Jadi yang namanya tidak terlalu boleh, baik. Ya. Tidak boleh terlalu dekat juga. Terlalu dekat juga tidak boleh. Itu juga menjadi salah satu ya Bu, menjadi salah satu dampak secara tidak langsung ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau bisa itu antara anak pertama, anak kedua itu adalah 2 tahun. 2 tahun. Karena kalau misalnya kita mengkaji, sudah diberikan ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Otomatis kalau sampai kita menyusui sampai usia 2 tahun, itu adalah menjarangkan juga kan, kita berupaya agar tidak hamil pada saat itu. Jadi upayakanlah menggunakan KB terlebih dahulu, jadi supaya menjarangkan. KB itu tidak hanya ada KB yang pakai alat saja, tetapi ada KB hormon, ada KB sederhana juga, seperti itu. Jadi bisa dilakukan apa saja untuk bisa lebih baik untuk mencegah stunting ini ya Bu? Ya, betul. Selain dari pertumbuhan anak, nah ini bagaimana untuk anak yang, apakah anak juga yang terlambat bicara juga menjadi salah satu pencetus dari stunting ini atau akhirnya menjadi faktor-faktor tambahan saja Bu? Oke, kalau terlambat berbicara itu dia speech delay ya, itu berbeda dengan stunting. Itu menjadi salah satu faktor. Anaknya pendek, dia juga terlambat. Nah itu apakah, aduh kayaknya menjadi stunting nih gitu. Tidak juga ya? Tidak, kalau misalnya speech delay itu berbeda dengan penyakit stunting. Jadi bagaimana, saya membaca penelitian, beberapa penelitian yang ada, bahwa anak-anak yang speech delay itu terjadi sering adalah kurangnya komunikasi yang diberikan oleh orang tua atau penjaga si anak. Begitu. Jadi kadang-kadang kan kita sudah pada saat kehamilan, walaupun si bayinya tuh atau si janinnya itu tidak mendengar, menurut kita
tetapi tidak ada sama sekali komunikasi. Padahal alangkah baiknya itu misalnya pada saat hamil dielus, halo sayang, begitu, atau didengarkan kalau bagi yang muslim murotal Al-Quran. Nah, ada juga kalau misalnya sekarang kita melihat penelitian musik klasik, musik Mozart itu akan meningkatkan juga kecerdasan si janin yang ada di dalam kandungan. Kemudian pas lahir, pas kita ganti popok, upayakan itu untuk komunikasi dengan anak. Walaupun dia belum ada bisa ngomong, balasan, ada respon kembali, tetapi upayakan orang tua atau pengasuhnya itu ada komunikasi dengan si bayi atau anaknya. Jadi pokoknya stunting ini identik dengan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umurnya ya, Ya, Bu. betul. Nah, apakah ada suatu trik supaya kita bisa mencegah stunting ini dari kita remaja sampai kita nantinya punya anak di usia untuk 1000 ini sampai usia 2 tahun. Iya, 2 betul. tahun ini menjadikan usia emas ya, Iya, bukan golden period namanya. Jadi kalau anak sudah lebih dari 2 tahun tapi dia masih tetap pertumbuhan itu masih dikatakan stunting atau bagaimana? Atau status stunting dari anak itu hilang seiring usianya bertambah? Iya, kalau dari segi balita kita tetap melakukan pengukuran. Dia tetap sejatuhnya stunting. Tetapi dapat kita mengejar itu supaya dia tidak terjadi stunting, itu adalah pada masa itu. Pencegahannya itu supaya dia tidak menetap itu stuntingnya pas masa dari 1000 HPK itu. Jadi kalau misalnya balita pun, nah seandainya ada stunting, bagaimana upaya kita sebagai orang tua itu adalah memberikan konsumsi gizi yang benar-benar optimal untuk mendukung pertumbuhannya. Meskipun anaknya udah 2 tahun ya, Bu? Iya, betul. Masih bisa iya, dikejar masih bisa. Nah, berdasarkan ada salah satu penelitian yang diteliti oleh salah seorang dosen di kebidanan juga di Poltekkes Gorontalo, yaitu pemberian telur ayam rebus. Ada telur ayam rebus, kemudian ayam kampung atau ayam kota? Ada perbandingan ayam kota dan ayam kampung ya, ayam kota, ayam kampung. Kemudian ada pemberian telur puyuh. Nah, jadi kalau misalnya kalau bayi ya, bayi itu cuma 1 sehari. Kemudian balita 2 sehari. Telur puyuh? Telur puyuh. Jadi itu ternyata setelah dilakukan penelitian sangat berdampak untuk progres pertumbuhannya. Nah, begitu. Jadi sudah diteliti dan itu sudah mendapatkan hasil yang signifikan. Harus telur rebus ya? Iya, direbus. Ya, Jadi biasa kan ada anak yang tidak mau makan langsung telur yang dalam bentuk telur yang mereka lihat. Kalau yang diteliti kemarin itu adalah telur rebus. Jadi telur puyuh. Telur puyuh kan kalau misalnya kan kita tidak tahu kan bagaimana sosial ekonomi orang. Jadi karena beragam. Jadi kalau misalnya telur puyuh itu kan tidak terlalu mahal. Kalau misalnya 5.000 dapatlah beberapa kan. Jadi misalnya anaknya 3, misalnya bayi 1. Berarti masih bayi yang sudah boleh makan 6 bulan ke atas diberikan aja 1 telur puyuh. Kemudian yang 2 orang lagi diberikan 2, misalnya balita 1 orang itu 2 sehari begitu. Sehari. Jadi kalau misalnya 3 kali makan berarti 6. Iya, betul. 6 butir dalam sehari ya? Bukan, minimal itu dalam 2 hari. Iya, 2 kalau misalnya balita itu 2 dalam sehari begitu. Iya. Sebenarnya tidak harus telur rebus juga sih, bisa dikonsumsi dengan misalnya diceplok begitu juga bisa. Gitu ya. Jadi kandungannya itu sebenarnya lebih baik ya telur puyuh dibandingkan telur ayam kampung. Kalau dari segi kandungan berdasarkan gizi sebenarnya telur puyuh itu kolesterolnya sih lebih tinggi sih kalau dibandingkan telur ayam kampung. Tetapi berdasarkan penelitian yang ada ternyata memang tetap berpengaruh terhadap penurunan stunting. Nah, hal yang dapat kita ambil pelajaran dari sini adalah makanan yang berprotein tinggi itulah yang sangat berpengaruh untuk memacu pertumbuhan si anak. Nah, gitu. Orang tua juga pasti pikir susu nih kayaknya mesti beli susu yang untuk penambah tinggi badan. Nah, ini bagaimana supaya anak tidak stunting bisa tetap harus minum susu? Haruskah minum susu gitu? Iya. Kalau saya berpendapat bahwa susu itu wajib. Kenapa? Karena di dalam susu itu mengandung kalsium yang tinggi. Jadi selain tidak hanya protein yang kita konsumsi, kita mengkonsumsi kalsium. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu tidak mampu untuk membeli susu, kan ikan juga mengandung kalsium. Ada mengandung di sana, jadi bisa diganti dengan sana. Tetapi alangkah baiknya setiap hari anak-anak atau
bayi itu kalau bayi kan setelah sampai umur 2 tahun kan iya. ASI terus. Iya. Jadi ASI eksklusif kemudian dilanjutkan 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun diberikan susu kalau bisa 2 kali sehari. Pagi kemudian mau tidur. Malam. Iya, Oke, malam jadi hari. sebenarnya menjadi pendamping dari makanan ini ya, supaya menambah lagi makanan. Iya. Tapi jangan lupa kalau misalnya dia ada batuk atau demam, jangan terlalu berdekatan. Misalnya dia makan obat, kemudian minum susu. Jadi itu tidak ada artinya. Jadi upayakan misalnya jaraknya itu dari pemberian obat dengan minum susu itu adalah minimal ada setengah jam begitu. Oh, ada waktunya untuk kita ya. Iya, kalau misalnya dia sakit, ya. Iya. Oke, ini menarik sekali kalau kita bahas stunting dan susu ini bagaimana. Nah, kalau misalnya gini Bu, anak dia tidak mau minum susu, dia alergi yang namanya, biasa kan ada yang kelebihan protein, anak saya nggak bisa makan gitu. Itu gimana dong Bu? Nah, untuk suplemen-suplemen, apakah wajib nih anak-anak untuk minum suplemen vitamin-vitamin yang biasa di iklan-iklan ini untuk buat kecerdasan anak gitu? Oke, kalau untuk pemberian vitamin yang dijual bebas itu tidak wajib. Oke. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu mengupayakan makanan yang dikonsumsi anak itu adalah bergizi. Jadi ada namanya sekarang istilahnya isi piringku. Jadi di dalam itu ada terkandung makanan karbohidrat. Karbohidrat itu kita bisa mendapatkan di nasi, di jagung, di ubi. Kalau di sini namanya batata ya. Batata juga dari kentang juga bisa itu di makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian nanti harus ada protein. Protein itu harus ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau hewani bisa dari segi telur, ikan, daging itu protein hewani. Kalau protein nabati itu tahu, tempe contohnya. Nah, kemudian ada sayur. Sayur yang mengandung vitamin dan mineral begitu. Jadi kalau sudah tercukupi itu makanan, zat gizi yang dikonsumsi anak itu vitamin tidak dikonsumsi pun vitamin itu tidak masalah. Tapi jangan sekali makan itu mana tahu misalnya digoreng 1 telur di mata sapi, nanti dibagi 3, itu sama juga jadi nggak ada artinya. Karena saya sudah pernah juga menemui pasien seperti itu Mbak. Jadi saya nanya, ibu kenapa anaknya stunting gitu. Ternyata setelah dilakukan pengkajian, dia mengaku ibunya memberikan anaknya setiap hari telur. Terus saya tanyakan, telurnya bagaimana? Ternyata 1 telur dibagi di mata sapi dibagi 3. Gitu. Berarti sebenarnya setengah-setengah ya. Iya, malah sepertiga dikasih. Iya, begitu. Iya, baik Ibu, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Tadi Ibu Yola kita sudah membahas bagaimana sih anak dalam kecukupan. Jadi 1 telur itu usahakan buat 1 anak saja ya. Iya, betul. Nanti kalau buat anak yang satu lagi gitu. Begitu. Supaya tidak terbagi-bagi juga, supaya saling, bukan istilahnya Ibu bilang kasihan anaknya yang 1 gitu. Biasanya kan status ekonomi juga menjadi salah satu penentu ya. Iya, betul. Sebenarnya masalah pelik yang kita hadapi sekarang itu adalah status ekonomi. Bagaimanapun kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jika status sosial ekonomi, orang tuanya saja susah mendapatkan uang, bisa jadi kepala keluarganya itu tidak bekerja, bagaimana cara mencukupi kebutuhan gizi buat anak-anaknya. Begitu sih sebenarnya. Kalau kita mengkaji lebih dalam apa saja permasalahan atau akar masalah dari stunting itu adalah sosial ekonomi kalau menurut saya. Ya, menarik sekali. Kalau kita lihat di slide ini ada ayo cegah stunting dari remaja, ibu hamil, bagaimana penjelasan dari slide ini Bu? Oke. Kalau kita melihat dari stunting itu perlu dicegah mulai dari 1000 hari pertama kehidupan.
mulai dari kehamilan. Iya. Nah, seorang ibu hamil tentu dia tidak kucuk-kucuk langsung hamil, tetapi dia akan melewati yang namanya remaja putri. Pada fase remaja putri itu dia akan mengalami proses pertumbuhan, pertumbuhan yang maksimal, tentu adanya mulai mengalami menstruasi, dia perlu itu untuk adanya zat tambah tablet darah, zat penambah darah, tablet tambah darah atau FE, itu fungsinya adalah untuk mencegah anemia. Kemudian kita juga memberikan asam folat dan juga lupa memberikan edukasi terhadap gizi yang bagus. Karena tidak jarang remaja putri itu sering mengkonsumsi makanan yang instan. Iya, betul. Bakso ataupun junk foodan. Jadi itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya dan juga siklus metabolisme dalam tubuhnya itu, reabsorpsi makanannya itu akan kurang bagus jadinya. Jadi alangkah baiknya kalau mulai dari remaja putri upayakan mengkonsumsi makanan yang mempunyai gizi yang baik. Kemudian setelah si remaja putri itu menikah, diupayakan jangan menikah pada usia yang terlalu dini. Jadi stop pernikahan usia dini. Kemudian pada saat hamil, dia melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara teratur, di mana itu adalah minimal 6 kali selama kehamilan. Kemudian mengkonsumsi asam folat, mengkonsumsi tablet penambah darah, kemudian jangan lupa si tenaga kesehatan atau ibu hamilnya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi juga. Kemudian setelah lahir, nanti jangan lupa memberikan ASI eksklusif. Pada awalnya itu IMD dulu, tenaga kesehatan akan melakukan inisiasi menyusui dini untuk mendapatkan kolostrum yang tinggi sekali zat antibodinya, kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian diteruskan empasi, makanan pendamping ASI yang bergizi, jangan memakan konsumsi MPASI yang dijual bebas saja secara terus-menerus, kalau sesekali boleh lah ya Mbak. Kemudian lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, begitu. Jangan lupa imunisasi secara lengkap dan kontrol kesehatan ke fasilitas tenaga kesehatan. Oke, jadi sebenarnya 1000 HPK ini memang sangat perlu menjadi perhatian khusus kita sebagai orang tua, nantinya menjadi orang tua dari remaja juga ya. Iya, betul. Nah, remaja yang minum tablet, ini tablet tambah darah ini diminum berapa kali seminggu untuk tablet remaja ini, Bu? 1 kali sehari. 1 kali sehari? Iya, 1 kali sehari. Kalau remaja putri itu dia pas menstruasi yang lebih diutamakan mengkonsumsi, karena pada masa menstruasi dia otomatis kadar hemoglobinnya akan menurun. Konsumsilah tablet tambah darah pada masa itu. Jadi tiap hari ya harus minum tablet tambah darah. Kalau ibu hamil itu akan mendapatkan tablet tambah darah itu sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Oke, jadi tetapi kalau misalnya remajanya lupa minum, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak menjadi suatu kewajiban yang harus minum tiap hari. Iya, kalau misalnya tidak apa-apa sih, tidak masalah juga sih. Tetapi selagi remaja putrinya dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, yang sehat, misalnya dia konsumsi misalnya tahu, jangan juga tahu satu besar korek api begitu, jangan seperti itu, misalnya 2 atau 3 1 kali porsi makan. Ayamnya misalnya sepotong sekecil, jangan seperti itu, misalnya 1 potong begitu, dia dapat mencukupi protein hewani, protein nabatinya. Kalau misalnya lupa mengkonsumsi tablet zat penambah darah itu tidak masalah. Gitu. Tetapi alangkah baiknya karena dia mengalami penurunan kadar hemoglobin, ditambahlah dengan zat tablet tambah darah. Gitu. Tadi begitu bilang bahwa asam folat ini sangat penting. Nah, asam folat ini bisa kita dapatkan dari mana saja sih, Bu? Asam folat sebenarnya di sayur-sayuran hijau sudah dapat. Tetapi kita dapat mengkonsumsi yang, karena makanan itu tidak akan mencukupi kebutuhan asam folat pada ibu hamil. Jadi sehingga yang persiapan hamil pun alangkah lebih baiknya itu untuk konsumsi asam folat dulu. Persiapan hamil sampai dia masa kehamilan, apalagi trimester pertama pembentukan organ, itu diperlukan sekali, itu adalah zat asam folat. Oh, jadi yang buat mau pemirsa di rumah yang mau program hamil, perbanyak konsumsi asam folat. Iya. Yang satu lagi saya lupa tadi, itu pada masa hamil itu konsumsi juga vitamin D. Vitamin D juga sangat
itu penting. Bisa dikonsumsi lewat tulang, vitamin atau makanan juga bisa dapat? Kalau bisa itu ada tambah suplemen vitamin D-nya. Oke. Kalau untuk susu mana saja? Ada kan susu yang biasanya rasa-rasa juga tidak menentukan. Iya, rasa-rasa tidak menentukan. Karena pada masa hamil, kadang-kadang biasanya dia suka stroberi, pas hamil dia nggak suka. Biasa suka coklat, dia suka. Tapi semaunya ibu hamil, yang bisa minum yang mana, begitu. Jadi kita serahkan kepada ibu hamilnya, upayakan yang mana terminum, yang mana yang termakan itu konsumsinya semaksimal mungkin aja, apalagi trimester pertama. Betul. Ya, ini adakah kesimpulan atau pesan-pesan buat pemirsa di rumah untuk sama-sama mendukung pencegahan stunting ini? Oke, baiklah, stunting suatu hal yang sangat marak terjadi di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah stunting mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari kehamilan sampai si balita usia 2 tahun. Tidak hanya pada masa kehamilan, tetapi kita harus concern juga kepada remaja putri. Periksalah remaja putri kondisi kesehatan dan jangan lupa untuk konsumsi tablet penambah darah. Kemudian pada masa hamil, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur minimal 6 kali selama kehamilan. Setelah bersalin, jangan lupa memberikan ASI eksklusif kepada anak dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Dan juga pemberian empasi yang berkualitas dan jangan lupa imunisasi secara lengkap. Iya. Jadi ingat ya pemirsa di rumah, 1000 HPK ini sangat penting. Jadi tetap catat 1000 HPK dari usia remaja sampai anak usia 2 tahun itu merupakan salah satu periode emas yang perlu kita jaga bersama untuk sama-sama mencegah stunting. Nah, terasa ini Bu Yolanda, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat waktu Ibu. Kiranya kita akan bertemu kembali Bu ya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Stefi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di Ruang Kesehatan berikutnya. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.